Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Abah wabarakatuh. Isom, Nggih. pundi kabare? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nggih. Oke. Saya teng griya. Wah, alhamdulillah sae. Lemu ngenten nggih berarti sae. Bojo masih pancet. Oh iya. Yang dulu sampai sekarang. Alhamdulillah. Nggih. Barangkali sudah beda. Oh, mboten. Nek kula pun benten soalnya. Jelas beda karena Jelas beda. faktor usia. Oh, faktor usia. Oh iya, maksud saya begitu. Iya. Oke. Kegiatan hari-hari ini apa saja yang dilakukan Bapak Sekretaris MWC NU Porong? Bapak Iya. Isom ini? Alhamdulillah kalau kegiatannya ya rutinitas karena saya pengajar ya setiap hari ke sekolah juga ke TPQ juga ke Madin. Iya. Oke. Ternyata banyak ya kegiatan jenengan ya. Ya alhamdulillah. Pengajarnya. Wow. Semoga diberi kesehatan. Amin. Mudah-mudahan sehat terus. Amin amin. Karena mencari pahala banyak-banyak ya. Iya. Oke. Terus hari ini di MWC Porong ada Iya. agenda apa saja yang terbaru? Ya misalnya September lah misalnya Iya. ada kegiatan apa? Untuk bulan September ini kita mempersiapkan agenda besar, nggih, yaitu NU Award. NU. Iya, NU Award. Memang kita ikhtiar mempersiapkan itu seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi, tahun 2018, 2019. Oh, Iya. oke. Mm. Kan dengar-dengar MWC NU Porong ini kan pernah bikin MWC NU Porong Award. Betul, Nah, betul, itu betul. prosesnya bagaimana itu? Biar barangkali netizen atau kemudian MWC lain pengen mendengarkan Oh iya. prosesnya. Gitu. Sebenarnya itu memang terinspirasi dari NU Award PWNU Jawa Timur Oh, tahun 2018-2019. Kita juga pernah ikut dulu waktu itu. Jadi untuk NU Award yang kita adakan sendiri, itu memang bagian dari prakonferensi. oh, Prakonferensi MBC NU Porong pada tahun 2021 bulan Desember. Jadi kita adakan sebelum bulan Desember waktu itu. Iya. tujuannya apa nih? MWC NU Porong bikin award itu atau? Satu, kita ingin NU ini memperbaiki manajemen administrasi. Karena bagaimanapun NU itu kuantitas. NU itu Kuantitasnya bagus, tapi kita perlu memperbaiki kualitasnya. Oh, Ya, sementara termasuk di ini administrasinya. menganggap kualitas NU kurang bagus begitu? Bukan secara menyeluruh, bukan, tapi kita mengakui Iya, di tingkat bawah, nggih, di tingkat bawah ini perlu ada perbaikan. Maksud saya seperti itu. Secara organisasi. Nggih, secara organisasi. Oke. Yang lain bagus semuanya. Itu. Oke. Ya, Alhamdulillah. Jadi Oke. memang ada niat untuk ya memperbaiki Iya, manajemen, bagaimana organisasinya baik betul, lah ya, betul, sehingga nggih. Porong termasuk lumayan mendahului ini atau belum pernah dilakukan ya kalau di Sidoarjo untuk MWC NU Award itu. Sepertinya memang belum. Setahu Iya, saya iya. setahu saya. Ya, kita mencoba gitu. Mencoba. Hal-hal yang baik. Lalu apa akibatnya nih? Setelah MWC NU Porong Award itu apa imbas atau efek bagi ranting atau MWC, efeknya apa? Ya, semangatnya luar biasa pada waktu itu. Ada semangat Nggih. perbaikan ya. Nggih, semangat perbaikan manajemen luar biasa. Walaupun memang ada satu dua yang sedikit kewalahan dengan perbaikan administrasi itu, tapi semua Dan hampir itu wajar. Wajar itu Wajar, wajar. karena- Nggih. Itu wajar. Ya, alhamdulillah antusias sekali waktu itu. Ranting antusias. Sangat Waktu itu yang antusias. diikutkan hanya ranting atau juga lembaga atau Banom NU juga? dan Banom. NU dan Banom. NU. Jadi ada kategori NU, ranting NU, kategori Banom. Ada waktu itu. Nggih. Lalu apa saja instrumen yang harus menjadi alat ukurnya? Apakah sama dengan PWNU Award atau Iya. PCNU Award lah kira-kira? Pada waktu itu kita tidak lepas dari PWNU dan PCNU. Jadi memang instrumen yang kita gunakan itu dari instrumen PCNU dan PWNU, tapi sudah kita kolaborasi.
kita rangkum, kita sederhanakan. Karena saya tahu bagaimana di tingkat ranting itu manajemennya bagaimana gitu. Sehingga kita nggak bisa mengikuti 100% instrumen yang ada di PCNU maupun di PWNU pada waktu itu. Jadi kita sederhanakan bersama tim pada waktu itu. Jadi semua tim itu kita libatkan mulai dari IPENU, IPPNU, Fatayat, GP Ansor, Muslim, kita libatkan semua. Dan yang menjadi tim asesor, tim juri pada waktu itu kita pilihkan memang orang-orang yang berkompeten di bidang administrasi. Ya rata-rata mereka adalah guru. Rata-rata guru. Guru itu divonis bagi MWCNU Porong adalah ahli administrasi. Ya sedikit banyak mereka kan paling tahu karena mereka pengalaman kalau di sekolah itu kan ada akreditasi. Mereka paling tahu tentang itu, tentang masalah-masalah administrasi, surat menyurat, sedikit banyak mereka paham dan memang mereka kader-kader organisasi yang backgroundnya profesinya kebetulan aja guru gitu. Ada yang pengawas juga. Pengawas. Dan memang guru itu memang administratif sekali sekarang ya kecenderungannya. Lumayan hangat lah ini ya. Jadi kita akan ngobrol lebih lanjut lagi. Tapi sebelum lanjut ngopi dulu Pak. Terima kasih. Ini namanya kalau di Lazisnu tuh ngopi itu apa ngobrol filantropi. Ini di sini ngopi itu apa ya? Belum nemu lah, nanti kalau udah nemu nanti saya ngobrol pintar gitu. Ngobrol pintar. Kopinya alhamdulillah Cap Rohman namanya. Bukan karena kopi yang gajah. Jualan namanya Rohman namanya. Saya kira kopi gajah. Iya. Nggak mungkin. Karena cupnya kecil lah. Gitu ya. PCNU Sidoarjo kan mau mengadakan PCNU Award. Iya. Nah, karena Porong sudah melakukan kira-kira walaupun itu dilakukan di 2021, tapi kan masih ada tinggalan tirkah-tirkah ini, sisa semangat, sisa organisasinya masih baik, manajemennya masih tertata, tidak ya daripada yang mungkin belum pernah mengadakan MWC Award gitu maksud saya. Nah, persiapannya apa yang hari ini dilakukan oleh MWCNU Porong? Ya, bagaimanapun ber-NU itu bagian dari berdakwah. Kan begitu ya? Ber-NU bagian dari berdakwah. Jadi kita upayakan semangat itu tidak tidak naik turun. Kalau bisa semangat itu terus semangat gitu. Seperti perjuangannya para muassis dulu. Itu harapan kita semua. Jadi setelah tahun 2018 kita mengikuti ditunjuk waktu itu mengikuti apa ditunjuk ya? Karena dulu yang setengah ditunjuk, setengah ikut karena dulu kan tidak kompetisi sifatnya. Sehingga ada beberapa MBC saja yang ikut. Kemudian tahun 2019 juga seperti itu. Kemudian kita ngadakan, jadi semangatnya itu alhamdulillah kader-kader NU dari Banom juga itu tetap persaudaraannya itu sampai saat ini terjaga. Sehingga kompak. Ya, ini seperti ini tadi ya. Poinnya kompak ya kompak, di Porong. Itu. Porong itu kompak, seduluran. Nah, seduluran saklawase. Sehingga menata kemudian administrasi yang dibutuhkan dalam PCNU itu, Porong insya Allah lebih siap ya? Ya, kita berikhtiar untuk siap. Berikhtiar untuk siap. Karena mengikuti hal-hal semacam ini tidak bisa terlepas, artinya tidak bisa dilakukan dengan sendirian. Walaupun punya jabatan sekretaris, bendahara, wakil ketua, semua itu harus kolaborasi. Sinergi, ya saling koordinasi. Nggak bisa kita bekerja sendiri, itu nggak bisa. Bahasa kekompakan, seduluran, kerjasama. Keunggulan apa sih Porong tuh? Kalau kemudian mau diikutkan PCNU Award, Porong punya keunggulan apa? Selain misalnya, saya tahu sendiri ya, misalnya untuk ambulan mungkin pertama, misalnya. Nah, yang lainnya apa ini? Karena hari ini kalau semangatnya menuju satu abad Nahdlatul Ulama yang dilakukan oleh PWNU, itu kan juga luar biasa tuh. PWNU kepengen ada BMT setiap MWC, PWNU kepengen ada Vaskes atau klinik di tingkat MWC. Nah, Porong ini kira-kira punya keunggulan apa sehingga
ya lumayan pede lah gitu untuk PCNU buat itu. Porong. Ya sebenarnya di Porong itu juga hampir sama sih dengan MBC yang lain. Cuman yang kita bangun ini adalah persaudaraan. Gitu loh. Walaupun apa namanya punya berbagai macam fasilitas gitu loh. Tapi kalau tidak ada persaudaraan, kayaknya kerja itu nggak enak gitu. Ya. Kita komunikasi nggak enak. Tapi jadi, pada satu abad NU itu kan Nahdlatul Ulama tidak hanya kemudian menunjukkan konsep sebagai apa namanya ya, sebagai lembaga keagamaan. Betul. Tetapi juga lembaga sosial yang kemudian konsep melayani warga itu menjadi sesuatu yang terlihat. Betul. Jadi misalnya begini, kalau NU hanya sebatas mengeluarkan fatwa gitu kita sudah ada MUI kok. Iya, iya. Tetapi ketika kemudian NU hadir sebagai ruang pelayanan, khidmat kepada masyarakat, misalnya yaitu tadi Porong punya ambulan. Nah, NU-nya kan hadir tuh. Betul. Nah, hari ini yang dibutuhkan orang ya, tidak hanya NU, orang atau warga NU sendiri ya kehadiran itu begitu, konsepnya pelayanan. Nah, Porong akan menawarkan apa kira-kira? Ya, di Porong itu ya punya moto sebenarnya, dari umat, oleh umat, untuk umat. Begitu. Dari umat, oleh umat, untuk umat. Jadi kembali lagi. Jadi seperti halnya yang sudah kita laksanakan program-program itu, diantaranya di MBCNU Porong itu semua program itu sudah terbagi di lembaga masing-masing. Jadi di Porong itu punya lembaga 17 lembaga. Dari 18 yang ada di ADRT, 17 sudah ada di Porong. Nggih. Banyak sekali. Itu sudah. Ya, makanya kita ini ikhtiar gitu loh. Yang sudah berjalan dan alhamdulillah selalu tetap tidak ada perubahan-perubahan Lazisnu. Nah, pelayanan Lazisnu ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tidak hanya warga NU saja, warga non NU itu juga merasakan manfaat daripada Lazisnu. Gitu. Nah, selain koin yang sudah kita laksanakan ini, ke depan ini kita akan merambah ke pribadi. Kalau koin kan biasanya infak. Iya, ke infak tunai. Non koin, infak non koin. Jadi langsung ke para agnia-agnia. Itu yang akan kita laksanakan. Dan sekarang ini kita sudah menyiapkan media portal informasi yang akan juga menerbitkan buletin, juga berita-berita itu selalu kita online kan, di mana setiap ada kegiatan NU dan Banom itu sudah kita online kan dari media. Itu tinggal kita nanti ini sudah mulai menggagas untuk membuat buletin. Buletin MBCNU Porong. Betul. Saya mulai ketar-ketir ini sebagai penanggung jawab media di PCNU ini. Kalau Porong agresif begitu ini mulai ketar-ketir ini. Tidak ada persaingan. Saya kemarin agak pede ini. Ternyata Porong sudah mulai bergerak, bahaya. Justru PCNU ini jadi inspirasi kami untuk selalu semangat berdakwah di NU. Seperti ini sudah bagus dan wajib kita contoh semampu kita. Nah, ini itu. Enggak sih. Artinya begini, kami sih prinsipnya ketika ranting media sudah bagus, Lazisnu jalan, kami happy, seneng karena berarti mulai banyak manfaat dan dirasakan sehingga warga itu terlayani itu di sisi manapun masih bisa ada, kira-kira begitu. Tapi itu penting. Kami aja lagi mikir-mikir mau menyaingi NU online-nya PB. Yuk mikir aja. Cita-cita boleh tinggi. Cita-cita. Dan insya Allah bisa lah.
Iya. Ini Sidoarjo soal. Sidoarjo. Sidoarjo tuh NU tuh harus sombong lah kira-kira gitu. Terbaik 3 kali ya. Iya, makanya harus sombong lah. Kemarin ya begitu. Nah, lanjut di MWCNU Porong nih. Iya. Tadi sudah ngomong Lazisnu. Terus jalan nggak itu apa namanya I'anah Sahriyahnya? Nah, itu kan poin penting bagi organisasi adalah bagaimana penguatan di ruang itu, karena organisasi itu susah jalan kalau nggak ada duit kan, gampangnya gitu. Kalau I'anah Sahriyah tingkat ranting ada, ada. Tingkat MBC juga ada. Itu pun dari tiap-tiap ranting setiap 1 bulan sekali dan berjalan sampai sekarang. Dan itu sudah ada humas yang berjalan ke ranting-ranting, dan pada waktu itu I'anah Sahriyah itu diberikan ketika kegiatan Lailatul Ijtima setiap 1 bulan sekali, lancar. Ini beda dari dengan 23 ranting. Ya? Oh beda. I'anah Sahriyah sendiri. Iya betul. Yang itu peruntukannya untuk NU. MBC. MBC. Peruntukannya untuk operasional MBC. Itu tercatat bagus. Bagus, ada laporannya lengkap. Wih. Dibukukan sama bendara. Iya. Ini kalau sudah ngomong ini beres, menang ini Porong. Amin. Pendengine mawon. Susah MWC atau ranting kemudian jalan apa namanya I'anahnya. Lazisnu jalan aja susah. Itu poin menarik karena itu juga bagian dari instrumen ya. Selain itu administrasi bagaimana? Konsep yang dimiliki Porong itu sehingga layak nih misalnya kalau mau menyombongkan diri sebagai MWC yang layak menang tuh kira-kira apa? Administrasi terkait dengan entah surat menyurat, entah apapun lah. Kalau surat menyurat ya seperti hal biasanya. Ada undangan, ada pemberitahuan, ada instruksi, ada rekomendasi, semuanya lengkap. Terbukukan. Iya terbukukan, terfolder. Wah. Insya Allah sekali ya. Karena ada beberapa MWC gitu. Kadang ada PCNU beberapa hari ini kan lumayan sering visitasi. Entah itu visitasi hibah macam-macam. Ada lihat kemudian, wah ini kok ada yang kemudian di kantornya nggak ada surat sama sekali gitu misalnya. Nah itu Porong nggak terjadi ya begitu. Insya Allah tidak. Karena di Porong itu ada kantornya, jadi kantor Banom. MWC lain juga ada kantornya Pak Ari. Artinya itu memang kantornya itu terintegrasi. Jadi antara Banom dan NU itu ada ruang-ruang tersendiri. Kecuali muslimat Porong alhamdulillah perkembangannya pesat. Kemarin juga ketika Muslimat World itu juara 1 se-Kabupaten Sidoarjo. Muslimatnya. Jadi harapan kita nanti NU ini juga ketularan gitu. Ketularan juara 1. Sudah mulai percaya diri Porong ya. Ya, doakan saja. Iya. Ya, mudah-mudahan yang semangat berkhidmat di Nahdlatul Ulama mendapatkan haknya kan kira-kira gitu. Karena mungkin saja Porong punya kelebihan di sini. Kan instrumennya banyak soalnya ya. Iya. Tapi ya mudah-mudahan sih siapapun yang semangat yang itu dinilai oleh tim PCNU World mudah-mudahan layak lah. Amin. Porong rasanya percaya diri sekali kira-kira begitu ya. Ya harus optimis lah. Tidak boleh kita itu pesimis menatap masa depan. Harus optimis gitu loh. Ikhtiar gitu loh. Ikhtiar. Berarti kayak ekspedisi surat, terus surat masuk, macam-macam lengkap ada. Insya Allah. Jadi kalau misalnya dadak nih misalnya nih, PCNU datang tanpa pemberitahuan, terus ke sana, ada nggak suratnya? Ya, bisa. Siap. Karena tim Porong itu wilayah saya apa enggak ya? Iya, saya kebetulan timnya lumayan jauh ya, mungkin karena dianggap muda. Walaupun aslinya muda memang. Saya Kerembung. Terus Prambon kayaknya entah sama Porong atau enggak gitu. Nanti saya tak dadak gitu sebagai enggak apa-apa, lihat saja. Pak Khisom, ini menarik. Jadi mudah-mudahan ini memantik bagi MWC lain untuk juga turut serta ikut. Nah kira-kira apa yang pengen diomongin
atau disampaikan oleh Pak Khisom secara pribadi atau mewakili MWC kepada MWC lain untuk ikut di PCN Award tuh kira-kira pengen ngomong apa kira? Ya, terkait dengan NO Award tahun 2022 ini harapan kita semua MWC partisipasi. Semua itu ikhtiar. Itu ya. Ikhtiar, berusaha. Tidak usah berpikiran yang aneh-aneh, yang macam-macam. Intinya kita ingin memperbaiki NU di masing-masing MWC. Dari segi manajemen, administrasi, ya kita saling berbagi informasi. Itu yang penting, gitu loh. Ya, jadi tetap semangat lah, gitu loh. Jadi semangatnya bukan fastabikul khairat untuk mencari kemenangan, tetapi bagaimana islah jamiyah lah kira-kira untuk kebaikan organisasi. Kira-kira semangatnya begitu ya. Begitu. Sehingga kalau kemudian semangatnya musabakoh atau berlomba-lomba begitu kan menjadi tidak menarik. Ya, itu bagian motivasi saja sebenarnya. Bagian motivasi saja. Untuk penyemangat lah, penyemangat pendorong kita supaya kita ini tidak bosan memperbaiki NU dari sisi manapun gitu loh. Dari sisi koordinasi, sisi informasi, sisi administrasi, gitu. Itu seperti itu. Ya, saya juga pengen menyampaikan ke MWC, mudah-mudahan sih teman-teman MWC juga mempersiapkan medianya bagus. Karena itu hari ini dakwah itu ada di sana, gitu. Betul, iya. Sehingga kalau kemudian itu ketinggalan, sayang. Dan alhamdulillah saya lihat Porong lumayan semangat. Iya, lumayan semangat lah. Sehingga itu perlu dikembangkan dan MWC lain juga melakukan hal yang sama. Karena itu ruang dakwah kita. Kalau kemudian pakai cara yang lalu offline gitu kan, anak muda kita gimana nanti? Karena anak muda kita, kalau mondok sih beres. Yang nggak mondok ini yang penting untuk. Sekarang menyurat pun itu jarang sekali kita sering kali paperless. Langsung PDF gitu. Kirim. Langsung japri kadang di grup. Sekarang kan sudah sebenarnya mudah itu. Ya. Tinggal kita bagaimana gitu aja. Yang sulit dibuat mudah gitu loh. Jangan yang mudah dibuat sulit. Gitu. Iya. Nah, kelengkapan lain di Porong dalam persiapan PCN Award apa? Karena misalnya kan dituntut ada ADART terbaru, ada hasil keputusan PCNU dan macam-macam. Apakah itu juga sudah dilengkapi? Ya, kita sudah sedikit-sedikit sudah kita persiapkan ya terkait dengan Perkum yang baru, kemudian ADART yang baru. Kemarin alhamdulillah kita mengikuti sekolah administrasi di PCNU. Itu sudah jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Jadi itu sangat berguna sekali bagi untuk perbaikan administrasi kita. Gitu loh. Kita sudah diberi tapi berupa PDF gitu loh. Memang kalau menggandakan kayaknya banyak sekali. Ada ART itu halamannya 302. Ya lumayan tebel lah. Iya, tebel itu. Nah, kita kalau gandakan untuk ranting-ranting kayaknya ya butuh biaya. Butuh persiapan biaya itu. Butuh nambah hibah lagi. Iya. Kita tunggu PC aja lah. Satu lagi nih tentang kaderisasi. Iya. Porong setahu saya kan sudah 5 kali PKP. Betul. 5 ya? 5 apa? 4 ya? 4. Terakhir yang di Laju itu ya? Ya, terakhir di Laju, betul. Nah, kira-kira karena ini juga kan kaderisasi ini banyak yang baru. Ya. Ada istilah baru, ada proses yang baru dan Porong akan juga mempersiapkan apa ini terkait kaderisasi? Karena kaderisasi adalah bagian dari kayu bakarnya organisasi. Betul. Sehingga ya itu harus dilakukan bagi organisasi yang baik. Nah, apa yang disiapkan Porong? Untuk penguatan ideologi memang perlu adanya kaderisasi. Ya. Kalau Porong, ya karena sudah 4 kali mengadakan PKPNO, ya kita nanti menunggu aturannya, regulasinya bagaimana untuk yang baru PD PKPNO ya. Nah itu kita tunggu aja regulasinya bagaimana, kita akan ikut, kita akan support itu, ya aturan yang ada akan kita ikuti bagaimana PD PKPNO yang baru ini. Kita siap
Pokoknya Tapi kita siap. ini sudah mempersiapkan apa belum ya, Bro? Belum ya? Siap. Pokoknya kita siap. Nanti kalau PC sudah instruksi ke MBC, kita siap. Oh. Ya, Okay. yang jelas kita ya belum bentuk panitia karena masih belum ada instruksi, belum ada himbauan. Ya. Kalau sudah ada himbauan, kita akan laksanakan itu. Nanten. Tapi pengurusnya di MBC NU Porong ini 100% sudah ikut pengkaderan ya? Ya, bisa dikatakan begitu. Ada yang belum. Ada yang belum. Ada yang belum. Paling bisa dihitung dengan jari. Okay. Yang terutama yang sepuh, yang kiai-kiai itu kita nggak mungkin memaksakan beliau-beliau. Ya. Tapi insya Allah kita yakin hati beliau itu lebih NU dari kita. Terakhir, ya. Sebelum kemudian apa namanya nanti kita diakhiri karena kita sudah ngomong lumayan lama ya. Apa namanya semacam closing statement lah. Ini juga sudah menjelang maghrib. Apa harapan dari MWC NU Porong untuk perbaikan NU secara menyeluruh dan dalam rangka mempersiapkan 100 tahun atau 1 abad Nahdlatul Ulama? Apa yang akan dipersiapkan? Untuk di tingkat MWC. Barangkali itu juga didengarkan oleh MWC yang lain. MBC selama ini mungkin kalau di Porong itu sedikit banyak istilahnya itu inginnya itu lebih maju dari yang kemarin-kemarin. Lah, kemajuan itu perlu adanya dukungan dari segala dari sisi-sisi yang lain, ya dari pihak pemerintah yang setingkat, ya kemudian juga SDM kader itu yang akan menunjang nanti MBC NU itu lebih baik dari sebelumnya. Itu harapan kita. Kalau di Porong itu kemarin itu sudah mulai rencana membentuk BMT. Nah, kebetulan wakil ketua kita Abah Samian MMPD itu sudah belajar langsung ke Jombang. Ya, belajar langsung ke Jombang. Dan Jombang ya, karena yang terbaik se-Jawa Timur kayaknya kemarin itu di Jombang, sehingga kemarin sempat belajar dengan beberapa utusan dari MBC Porong dan sudah kami persiapkan untuk menyambut launching BMT di tingkat BC maupun MBC. Gitu. Jadi Porong mau mempersiapkan untuk membuat BMT. Betul. Mantap. Tapi saya dengar Porong katanya dulu atau masih ya punya koperasi itu. Masih. Ya. Masih. Sampai sekarang. Ya. Tapi koperasinya itu hanya jual beli saja. Jual beli makanan. Untuk simpan pinjamnya sebenarnya sudah berjalan dulu, tapi sempat tersendat. Belum maksimal ya. Mudah-mudahan dengan adanya BMT ini nanti ini bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Itu harapan kita. Begitu Pak Khisom. Kita sudah ngobrol banyak dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bermanfaat bagi yang lain. Khususnya menyemangati bagi MWC NU di Sidoarjo agar juga bersemangat dalam mengikuti PJNU World. Semangatnya sekali lagi tidak hanya untuk kemenangan dan menjadi kebanggaan, tetapi juga untuk memperbaiki organisasi, manajemen organisasi. Saya kira kan begitu ya. Betul. Nah, yang lainnya saya mengucapkan mohon maaf mendadak karena memang tapi memang kami sedang membuat tema untuk bulan-bulan ini untuk PJNU World. Kami
sebetulnya pengen menghadirkan Pak Ketua MWC-nya, tapi karena hari ini yang hadir Pak Sekretaris dan yang lain, ya saya pikir Pak Sekretaris dulu, nanti mudah-mudahan ke depan bisa ketua. Jadi setiap minggu insya Allah akan ada materi tentang PCNU Award, gitu, insya Allah ya? gitu. Ya, entah itu dari lembaga, entah itu dari MWC lain, entah itu dari panitia PCNU Award-nya sendiri. Insya Allah akan ada, kemudian yang lainnya dari luar. Betul. Jadi kami mohon maaf atas sama-sama apa namanya waktunya karena mendadak begitu. Enggak apa-apa, Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi sama-sama, atas kehadirannya. Jangan kapok, nanti mampir lagi di tempat podcast kita. Mudah-mudahan. Dan jangan lupa mohon disampaikan ke kader ya untuk subscribe NU Delta Media. Siap. Jadi kita nggak menamakan PCNU Media gitu, tidak, tapi NU Delta Media. Di Facebook juga silahkan untuk meng-add atau menambah teman. Namanya NU Delta. Di Twitter juga silahkan untuk memfollow NU Delta. Di Instagram juga sama, NU Delta Media. Itu biar saling menyemangati, teman Porong punya media juga kita turut menyemangati, kita juga. Dan nanti mohon bisa berbagi sehingga kita lebih semangat lagi dalam berkhidmat di ruang online. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.